memperlihatkan seorang guru cantik bernama Shenyan yang sedang mengajari bahasa Inggris pada muridnya. Sekilas, ia melihat satu muridnya seperti mendapatkan perundungan. Itu membuatnya ketrigger akan kisah perundungannya semasa SMA. Berawal di sebuah sekolah, Shenyan sedang sibuk mempersiapkan ujian kelulusan termasuk semua murid berlomba-lomba demi bisa masuk ke universitas favorit mereka. Hari itu, Shenyan yang sedang sibuk belajar tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa tewasnya satu murid yang menggegerkan satu sekolah. Shenyan yang melihat itu tak kuasa menahan tangisnya karena teman sekelasnya bernama Shaude tewas atas perundungan yang dialaminya selama ini. Diketahui, ia mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai atas, namun sangat disayangkan semua siswa di sana tak ada yang peduli. Sebagian hanya melihat, sedangkan yang lain sibuk memviralkan dengan memvideokan dan mengomentari kejadian tersebut. Shenyan pun menghampiri dan menutup mayat Shaude dengan jaket miliknya. Keesokan harinya, Shenyan dipanggil oleh guru untuk ke kantor. Di sini, beberapa polisi meminta keterangan Shenyan atas apa yang terjadi pada peristiwa tewasnya Shaude. Namun, Shenyan berbohong, bilang bahwa ia tak mengenal siapa korban. Ia memilih diam karena takut akan menjadi korban pembulian selanjutnya. 死者胡小蝶当年和你说过什么吗？在这里不需要交朋友。 Kembali ke kelas, Shenyan melihat cairan merah di atas kursinya. Sekilas, ia teringat bagaimana awal perundungan yang dialami Shaude dulu. Sekarang, ia merasa jika Shenyanlah korban selanjutnya. Karena pelajaran akan dimulai dan guru sudah berada di kelas, Shenyan memilih berdiri. Guru sempat membela Shenyan agar mereka rukun sesama teman sekelas dan berlaku baik mengingat kelulusan mereka cuma menghitung hari. Di jam istirahat, Shenyan yang lagi ngantri untuk makan siang bergizi tiba-tiba didatangi 3 siswi. Diketahui merekalah pelaku yang membuli Shaude semasa hidup. Mereka sempat sok baik ke Shenyan dengan memuji nilai akademi Shenyan yang selalu bagus. Namun ketika Shenyan difoto, ia berusaha menghindar. Saat jam pulang sekolah, di tengah jalan, Shenyan diam-diam diikuti sampai-sampai ditendang oleh si perempuan jahanam bernama Wole. Kini mereka menargetkan Shenyan sebagai korban selanjutnya karena mengira Shenyan mengadukan kelakuan mereka ke polisi. Diketahui Shenyan tinggal sendirian di rumah. Ibu Shenyan seorang karyawan penjual masker ilegal. Karena hal itu, ibunya tidak tinggal bersama Shenyan. Hanya sesekali ibunya datang ke rumah untuk menjenguknya. Malam itu, ia dikejutkan dengan ketukan keras pintu yang seketika membuat ia takut. Diketahui ibunya memiliki tunggakan hutang. Ketika pulang sekolah, sekilas Shenyan melihat seorang preman dikebuki oleh 3 pria. Karena tak tega, Shenyan buru-buru nelpon polisi. Namun sayang, ia diseret dan dipaksa mencium si preman sekaligus mengambil uang Shenyan yang tinggal 50 yuan. Shenyan yang takut memilih untuk mencium. Wah, seketika itulah si preman ini ngamuk dengan balik memukuli. 这里有人被打，很多人打一个。你男人啊？他妈倒是说话呀！哥，你， Melihat HP-nya rusak atas kejadian semalam, bergegaslah Shenyan ke ATM untuk mengambil uang demi memperbaiki HP tersebut. Ketika keluar dari ATM, ia dikejutkan dengan kehadiran si preman yang bernama Xiaobei. Maksud kedatangannya untuk berterima kasih sekaligus mengganti uang yang telah diambil pria kemarin. Karena tidak ada kembalian, mereka ke konter HP untuk nukar uang sekaligus membayarkan dan memperbaiki HP Shenyan. Ketika lagi diperbaiki oleh Xiaobei, ia nyeletuk bagaimana kalau dia jadi pengawalnya dengan dibayar. Shenyan sempat ragu bagaimana bisa ia menjaganya, sedangkan kemarin ia digebuki orang. Toh, dia juga nggak punya uang untuk membayar Xiaobei. Setelah itu, Shenyan pun malah diikuti dan diantar sampai rumah. Sesampainya di rumah, Shenyan mendapati banyak poster terpajang di dinding yang menunjukkan bahwa ibunya sedang dicari karena menjual barang ilegal.
Wole juga menyebarkan poster tentang ibu Shenian ke grup WeChat yang seketika menjadi bahan ejekan teman-teman. 5班刘一平想帮你买面膜。 Malam itu Shenian OTW pulang ke rumah, dijemput oleh Xiaobei. Ia langsung naik motor sambil bilang terserah mau diajak kemana. Akhirnya, Xiaobei membawa Shenian ke rumahnya. Ia buru-buru menyiapkan air panas untuk menyuguhkan mie. Xiaobei tahu kalau Shenian pasti lapar. Di tengah makan, Shenian masih mendapatkan notifikasi grup WeChat tentang ibunya. Itu membuat Shenian kembali sedih dan menonaktifkan HP-nya. Tapi Xiaobei mengira kalau Shenian udah punya pacar dan bertanya kenapa mau diajak ke rumahnya. Di sini, Shenian menjawab dengan ketus dan memandang Xiaobei rendah. Tentu saja hal itu membuat Xiaobei marah. 跟男朋友吵架了，聊个天而已嘛。有没有人教过你怎么说话？ 我就是个小混混，没必要装什么教养。 Di sekolah, Shenian sedang mengikuti pelajaran olahraga. Tampak beberapa temannya seperti mengabaikan keberadaan Shenian. Tak berapa lama dari belakang ia dilempar bola oleh Wole dan dua temannya. Mereka mengejek Shenian bahwa ia sama seperti ibunya. Shenian yang tak terima balik melempari mereka. Tak sampai di situ, Shenian hendak ke kelas pun didorong hingga terjatuh. 大家自由活动。 Atas kejadian itu, Shenian melaporkan tindakan pembulian yang dialaminya. Wole dan teman-temannya dipanggil untuk diinterogasi satu persatu oleh seorang polisi bernama Zheng Yi. Saat diinterogasi pun, Wole dan teman-temannya seperti tak merasa bersalah sekaligus flying victim kalau Shenian lah yang melempari mereka bola duluan. Makanya, mereka balas menjatuhkan Shenian dari tangga, itu pun mereka tak sengaja. Zheng Yi menyimpulkan bahwa bunder yang dialami oleh Xiaode pasti akibat perundungan yang dilakukan oleh Wole dan teman-temannya. Karena kurangnya bukti ditambah mereka masih di bawah umur dan dilindungi undang-undang. Akhirnya Wole dan teman-temannya diskor dari sekolah, namun nantinya tetap akan mengikuti ujian kelulusan. Malam itu Shenian nangis sambil menelpon sang ibu. Ibunya cerita jika dia banyak masalah di kerjaan, banyak customer komplain alergi dengan masker yang dijual. Shenian sempat bilang untuk pulang saja. Tapi ibunya nggak bisa karena hutang mereka masih banyak dan para debt collector pasti mencacari dirinya jika ia balik ke rumah. Lebih baik, Shenian di rumah tanpa ibunya. Shenian berjanji akan belajar dengan baik agar bisa masuk ke universitas bergengsi dan melunasi hutang ibunya sekaligus membawa ibunya tinggal bersama. Akibat perundungan yang dialami Shenian, pihak sekolah mengumumkan kepada seluruh siswa untuk berani mengadukan kepada guru jika dirasa mengalami perundungan. Pihak sekolah berjuang menghapus perundungan dengan menanggapi masalah dengan serius, karena kesejahteraan siswa adalah prioritas sekolah. Sepulangnya ke rumah, Shenian dikejutkan dengan kehadiran Wole dan teman-temannya yang membawa sekeranjang tikus. Tujuan mereka adalah membalaskan dendam pada Shenian karena telah melaporkan mereka ke polisi. Shenian yang ketakutan sempat menelpon Zheng Yi tapi tak ada jawaban. Akhirnya ia terpaksa bersembunyi di tong sampah. Namun salah satu teman Wole yang bernama Xu Miao kelelahan dan berdiri tepat di depan tempat sampah. Sekilas ia mendengar suara telepon berdering. Shenian yang mendengar itu langsung panik, berharap tak ketahuan. Untungnya, Wole datang mengajak temannya kembali ke rumah Shenian. 不好意思，我打错了。 Malam itu, Shenian tak berani balik ke rumahnya. Ia memutuskan ke rumah Xiaobei. Xiaobei yang datang kaget melihat Shenian menunggu di depan rumah. Setelah selesai mandi, Shenian meminta Xiaobei melindunginya dari kelakuan jahat Wole dan teman-temannya. Tapi dia tak punya uang untuk membayar Xiaobei. Ia pun menanyakan alasan Shenian meminta perlindungan darinya. Padahal sebelumnya, Shenian lah yang meremehkannya. 你能不能保护我？ 你不是一直都瞧不起我吗？ Mulai hari itu, Shenian berangkat ke sekolah. Xiaobei selalu melindunginya dari kejauhan. Suatu malam, Xiaobei menemui Wole untuk mengancamnya
agar tak lagi mengganggu Shenyan. Sejak saat itulah, Wele tak berani mengganggu. Ketika Shenyan hendak pulang, tiba-tiba Xiao Miao menghampirinya dan menanyakan tentang siapa sosok yang telah melindunginya selama ini. Ternyata, Xiao Miao sekarang sudah menjadi korban pembulian. Shenyan tidak menjawabnya dan mengantarkan Xiao Miao pulang. Tiba-tiba, Xiao Bai pulang ke rumah dengan membawa banyak makanan. Tak hanya itu, ia juga membawa banyak luka di tubuhnya. Melihat itu, Shenyan pun sedikit khawatir. Karena kasihan, Shenyan mengizinkan Xiao Bai tidur bersamanya. Ia menanyakan latar belakang hidup Xiao Bai. Ternyata, ia anak broken home sejak usia 13 tahun. Ayahnya mencampakkan dia dan ibunya. Tak berapa lama, ibunya menikah lagi dan meninggalkan Xiao Bai. Demi bertahan hidup, ia terpaksa bekerja sebagai seorang preman. Xiao Bai terharu baru kali ini ada orang yang perhatian dengannya. Singkat cerita, Xiao Bai yang sedang asik main game di warnet, tiba-tiba didatangi polisi karena dapat laporan melihat tersangka pemerkaos di sini. Akhirnya, Xiao Bai dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 我们什么时候能审完啊？我他妈问你话呢。审完了就审完了。 Sementara itu, Shenyan menelpon Xiao Bai karena tak kunjung pulang. Pagi itu karena Xiao Bai tak kunjung pulang, terpaksa Shenyan pergi ke sekolah sendirian. Ketika hendak pulang, Xiao Miao datang mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata ia menjebak Shenyan dengan dihajar habis-habisan oleh Wele dan teman-temannya. Xiao Miao yang melihat itu hanya diam tak bisa berbuat apa-apa. Tak tanggung-tanggung, mereka memotong rambut Shenyan dan membuka seluruh bajunya. Benar-benar si Wele ini membuat Shenyan menjadi orang yang sudah tidak ada harga dirinya. Di tengah itu, penghuni rumah yang merasa terganggu dengan suara mereka melempari sebuah botol. Dan ia mengatakan kalau sudah melaporkan ke polisi dan CCTV telah merekam kejadian tersebut. Setelah selesai menjalani pemeriksaan dari kepolisian, Xiao Bai dan teman-temannya pun dibebaskan. Karena khawatir, Xiao Bai menelpon Shenyan, tapi tak kunjung diangkat. Karena khawatir, ia buru-buru balik ke rumah. Sesampainya, ia tak kuasa melihat tampilan Shenyan yang sudah tak karuan dan wajah penuh luka. Xiao Bai pun tak terima orang yang dicintainya dilukai, berniat balas dendam. Tapi Shenyan menahannya untuk tak melakukan itu. Di sekolah, wali kelas membagikan kartu ujian pada semua siswa. Saat Shenyan berdiri, semua orang di kelas melihat tampilan rambut Shenyan. Namun, hal itu sudah tak dipedulikannya. Shenyan menelpon ibunya meminta doa agar ujian kelulusannya berjalan lancar. Di lain tempat, sebuah alat berat sedang melakukan penggalian, tak sengaja menemukan tubuh wanita. Mayat itu pun dibawa ke pihak forensik untuk diidentifikasi. Ujian kelulusan dimulai hari ini. Ada 9 juta lebih peserta di Cina, serentak mengikuti ujian nasional. Hujan deras melumpuhkan lalu lintas di beberapa area kota. Banyak peserta ujian berangkat lebih awal untuk menghindari macet. Untungnya, soal ujian datang tepat waktu. Para wali kelas memberikan sedikit wejangan sebelum ujian dimulai. Mereka diminta kalau masih ada waktu, periksa kembali jawaban dan berusaha untuk tenang. Setelah diidentifikasi, ternyata wanita itu adalah Wele. Tak butuh waktu lama, polisi mendatangi seorang pria. Dia dimintai keterangan tentang mobil taksi miliknya yang terekam CCTV berada di lokasi TKP. Menurut keterangannya, dia di rumah sakit. Ia membuat alibi jika mobil taksi milik ayahnya sudah lama dicuri. Tapi polisi mencurigai, pasti orang terdekatnya yang memakai mobil itu. Ia baru sadar sekarang, alasan kenapa Xiao Bai meminjam mobilnya ternyata untuk menghabisi seseorang. Di sisi lain, Zheng Yi menginterogasi dua teman Wele yaitu Luo Ting dan Xiao Miao. Mereka mengatakan bahwa pembunuh Wele adalah Shenyan. Dengan alibi, balas dendam karena Wele telah membulinya.
Rekan Zheng Yi memberikan bukti rekaman Shen Yan yang dibully oleh Wele. Akhirnya, Zheng Yi memutuskan menemui Shen Yan. Betapa terkejutnya dia melihat tampilan Shen Yan, dan tak hanya itu, ia ditetapkan sebagai tersangka utama atas tewasnya Wele. Di sini, dua polisi melontarkan beberapa pertanyaan, seperti kenapa tidak menelpon polisi saat pembulian terjadi, kapan terakhir kali Shen Yan ketemu Wele, apa pembulian ini diketahui oleh ibunya, di mana Shen Yan pada malam tewasnya Wele. Karena tidak ada bukti dan alibi yang keluar dari mulut Shen Yan, sementara dia dibebaskan mengingat besok masih ujian. Pagi itu, Shen Yan yang berangkat diawasi oleh dua polisi diam-diam. Di tengah ujian, Shen Yan terlihat tidak fokus mengerjakan soal-soal. Ia dibayangi rasa bersalah atas apa yang dia dan Xiao Bai lakukan. 请将答题卡放于试卷上方。 Ketika jalan pulang, Shen Yan terus diawasi polisi hingga tiba-tiba niat Xiao Bai menarik Shen Yan agar mendapatkan dua perhatian polisi untuk menangkapnya. Ia menyuruh Shen Yan teriak minta tolong dengan alibi memperkaosnya. Dia melakukan ini demi kebaikan dan masa depan Shen Yan. Dia sempat menolak tawaran Xiao Bai dan memilih menyerahkan diri. Tapi Xiao Bai memohon padanya, tak apa jika ia harus dipenjara. Toh dia tak memiliki masa depan, anak berandalan dan tak bersekolah juga. Ia ingin melihat wanita yang dicintainya bahagia dan memiliki masa depan yang baik. Dia berjanji hukuman yang diterima pasti takkan lama, karena ia mengaku masih di bawah umur. Ketika bebas nanti, mereka bisa bersama lagi. Di kantor polisi, ia diinterogasi oleh Zheng Yi untuk ditanyai alasan mengapa ia menghabisi Wele. Xiao Bai mengaku jika Wele tak memberontak dan menggigitnya pada saat diperkaos, mungkin dia tak akan tewas seperti ini. Namun di balik kesaksiannya ini, ia seperti menyimpan rapat-rapat sebuah rahasia besar tentang kematian Wele yang sebenarnya. Shen Yan yang diantar oleh polisi pulang mengingat kilas balik apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Wele meminta maaf dan memohon agar tak dilaporkan polisi atas apa yang telah dia lakukan pada Shen Yan. Video rekaman Shen Yan dibully bersama teman-temannya sudah dihapus oleh Wele. Ia mau melakukan apa saja agar Shen Yan bisa memaafkannya. Wele meminta Shen Yan menyebut nominal berapa saja yang dia lagi butuhkan. Wele akan mentransferkan untuknya. Shen Yan tak memberi respon apapun hingga Wele frustasi karena sekarang ia diskors, ayahnya tak mau bicara padanya lagi. Shen Yan yang tak peduli memutuskan pergi, tapi Wele sempat mengatakan tanpa rasa bersalah dia ingin memberikan nominal berapapun untuk melunasi hutang ibunya, jadi mereka tak perlu lagi bersembunyi dan hidup lebih baik. Tak terima, Shen Yan refleks mendorong Wele hingga terjatuh. Shen Yan yang ketakutan dan merasa bersalah mengadukan kejadian itu pada Xiao Bai. Malam itu, Xiao Bai menguburkan Wele dengan mengorbankan dirinya, meminjam mobil taksi milik kawannya demi memasukkan Wele ke dalam mobil untuk diantarkan ke tempat yang sekarang menjadi TKP. Ia juga meninggalkan bukti cakaran pada tangannya. Malam itu, Zheng Yi melihat kembali memutar rekaman interogasinya dengan letih, di mana ia mengatakan jika selama ini Shen Yan dijaga oleh laki-laki misterius. Akhirnya, Zheng Yi memeriksa CCTV di area sekitar sekolah. Didapatilah jika Xiao Bai yang selama ini menjaga Shen Yan. Polisi pun kembali menjemput Shen Yan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di lain tempat, Xiao Bai sengaja dipancing dengan memperlihatkan video Shen Yan yang dibully. Zheng Yi sempat bilang jika ia pasti tak sanggup melihat Shen Yan diperlakukan seperti itu. Xiao Bai mengatakan jika dia sama sekali tak mengenal Shen Yan. Di waktu yang bersamaan, Shen Yan diminta untuk melihat beberapa foto yang mana mayat Wele. Tak sanggup melihat, Shen Yan mengatakan tak seorang pun yang ia kenal. Di sini, Shen Yan benar-benar disudutkan. Jika sebenarnya ia tahu pakaian apa yang terakhir dikenakan Wele. Shen Yan pun balik bertanya,
Jika salahkah dia jadi korban perundungan? Selama ini tak seorang pun pernah ada yang melindunginya. Dia hanya seorang remaja yang bertahan untuk bisa lulus sekolah. Zheng Yi sudah tahu jika Xiao Bei mengenal Shen Yan, tapi ia meminta jika saja Xiao Bei jujur, Zheng Yi akan menolong mereka agar tak dipenjara. Xiao Bei diminta mempertimbangkan jika ia dipenjara, hukumannya sangat berat. Xiao Bei dengan santai mengatakan jika ialah pelakunya, tak ada untung baginya untuk berkorban demi orang lain hanya demi masuk penjara. Shen Yan mempertegaskan jika bukan ia yang membunuh Wele, dan tak ada satupun orang yang berkorban demi dirinya, dan tak mengenal siapa pria bernama Xiao Bei. Masih gak mau ngaku, Zheng Yi yang hilang kesabaran menyeret Shen Yan bertemu dengan Xiao Bei. Zheng Yi merasa muak dengan drama mereka berdua. Mereka diminta memikirkan resiko jika nanti takkan bisa melihat satu sama lain. Shen Yan tetap berkata tak mengenal pria ini dan menampar Xiao Bei karena lancang mengajak ia berkenalan. Zheng Yi masih kepikiran jika saja Shen Yan mengaku, mungkin dia tak akan mendapatkan hukuman yang berat dan tak harus mengorbankan orang lain yang belum tentu bisa menjalani masa tahanan dengan waktu yang lama. Singkat cerita, hasil ujian masuk universitas pun keluar. Shen Yan berhasil lulus dengan nilai tinggi, namun sayang ia merasa tak bahagia dengan kelulusannya. Ia dihantui rasa bersalah atas pengorbanan Xiao Bei padanya. Jahat rasanya jika ia bahagia, sedangkan orang yang dicintai menderita di penjara. Tiba-tiba Zheng Yi datang ke rumah mengucapkan selamat atas kelulusannya dan menanyakan bagaimana perasaannya bebas dari tuduhan. Ia tahu jika Shen Yan masih marah padanya atas tuduhan kemarin. Tapi dengan berat ia menyampaikan jika Xiao Bei akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. 由于情节恶劣、数罪并罚，加上他之前有案底，就算是未成年人也要承担法律责任的。 Mendengar hal itu, Shen Yan menjerit sejadi-jadinya. Ia tak kuasa menahan rasa sedihnya. Ia meluapkan kekecewaannya dengan menyuruh Zheng Yi pergi. Zheng Yi berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia hanya berbohong. Xiao Bei hanya dihukum penjara puluhan tahun saja. Ia kesal, jika saja Shen Yan jujur, mungkin ia hanya dipenjara beberapa tahun. Akhirnya Zheng Yi membawa Shen Yan untuk menjenguk Xiao Bei di penjara. Tanpa banyak bicara, mereka terlihat bahagia bisa bertemu lagi. 178，有人来看你。 Zheng Yi menyarankan Shen Yan untuk mengakui semua perbuatannya agar hukuman yang diterima oleh Xiao Bei menjadi ringan. Akhirnya, Shen Yan menerima saran itu dan menyerahkan diri. Kini mereka berdua divonis 4 tahun penjara dengan unsur ketidaksengajaan. Singkatnya, beberapa tahun pun berlalu. Kini Shen Yan dan Xiao Bei bertemu kembali. Sekarang Shen Yan menjadi seorang guru, sementara Xiao Bei tak lagi menjadi seorang preman. Setelah kasus tersebut, kini pemerintah mengeluarkan peraturan baru guna mencegah adanya pembulian di sekolah.